Sinau bareng Nia, asik dan menyenangkan pastinya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Halo teman-teman, selamat pagi. Salam semangat. Teman-teman masih semangat kan? Nah, sebelumnya nih, kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Aurora Kristania dari kelas 8G, nomor absen 4. Selamat belajar ya teman-teman. Nah, hari ini teman-teman, saya akan membahas mengenai materi GLB. Nah, teman-teman, sebelum membahas materinya, kita bahas dulu ya jernih-jernih yang akan kita bahas dalam materi GLB. Nah, nanti nih, yang pertama kita akan membahas mengenai definisinya GLB, terus syarat-syarat GLB, contoh GLB, pola dalam GLB, grafik GLB, serta rumus GLB. Wah, pasti materinya menarik banget ya. Oke, yuk kita langsung bahas. Nah, teman-teman, tahu nggak sih kepanjangan dari GLB itu apa? Nah, kita bedah per huruf ya. Mulai dari huruf G. G itu singkatannya gerak. Gerak itu apa ya? Nah, jadi gerak adalah perubahan posisi benda terhadap titik acuan, teman-teman. Lalu ada L. L sebagai lurus. Lurus berarti lintasannya lurus ya, teman-teman. Lalu ada huruf B sebagai beraturan. Yang berarti ada aturan tertentunya. Dengan aturan tertentu. Wah, gimana? Paham belum? Nah, kalau belum paham kita bahas definisinya aja deh teman-teman. Oke, kalau secara definisi nih, gerak lurus beraturan adalah keadaan atau fenomena di mana suatu benda ini bergerak pada lintasan yang lurus. Terus kecepatan bendanya ini konstan, teman-teman. Sebentar deh, kecepatan itu apa sih? Nah, jadi kecepatan adalah perpindahan yang dibagi dengan waktu ya, teman-teman. Perpindahan itu apa lagi sih? Nah, jadi perpindahan adalah perubahan posisi benda antara titik awal dengan titik akhir yang nanti ditarik garis lurus, teman-teman. Nah, nanti perpindahan itu akan berhubungan dengan jarak ya, teman-teman. Nah, jarak itu adalah total lintasan yang dilalui oleh suatu benda, teman-teman. Jarak dan perpindahan itu sama atau berbeda? Jawabannya berbeda ya teman-teman. Kalau jarak itu semuanya yang dilalui benda tidak menentukan arah. Sedangkan kalau perpindahan ini dengan arah tertentu teman-teman. Hanya kalau bendanya ini bergerak lurus, baru itu dapat dikatakan sebagai perpindahan. Nah, nanti ketika bendanya tidak bergerak lurus atau berbelok-belok, nah nanti bakalan ditarik garis lurus dari titik awal dengan titik akhir ya teman-teman. Dalam GLB ini perpindahan dan jarak itu sama ya teman-teman. Karena biasanya kalau dalam GLB ini bendanya itu hanya berjalan lurus tanpa berbelok maupun berbalik arah teman-teman. Teman-teman, kalau udah paham yang tadi, kita bahas definisinya lagi ya teman-teman. Di sini kecepatannya konstan. Berarti apa? Nah, jadi kecepatannya itu nggak peduli waktu, nggak peduli sama lintasannya sejauh apa, asalkan kecepatannya ini tetap gitu. Maksudnya gitu ya, kecepatan konstan itu kecepatannya tetap. Oke, paham ya teman-teman kalau secara definisi?
Nah, teman-teman, berikutnya kita akan bahas syarat-syarat suatu benda itu dapat dikatakan GLB. Gimana ya? Nah, jadi yang pertama tentunya sesuai dengan definisi, bendanya ini bergerak pada lintasan yang lurus ya, teman-teman. Yang kedua, kecepatan bendanya ini harus tetap alias konstan. Lalu yang ketiga, bendanya ini nggak boleh punya percepatan alias A sama dengan 0. Tunggu dulu. Percepatan itu apa sih? Nah, jadi percepatan adalah perubahan kecepatan yang terjadi dalam waktu tertentu ya. Perubahan kecepatan. Nah, jadi perubahan kecepatan nanti kecepatan di titik awal dengan titik akhir nanti akan dihitung teman-teman. Yang kalau dibagi waktu akan menghasilkan percepatan. Seperti itu. Oke? Lalu, kecepatan bendanya ini harus berbanding lurus dengan perpindahan. Kecepatannya ini harus berbanding terbalik dengan waktu ya, teman-teman. Paham ya sampai di sini? Oke, kalau gitu berarti bisa ya menentukan benda dalam kehidupan sehari-hari kita yang disebut sebagai GLB. Contohnya kayak gimana ya? Nah, contohnya nih, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita, misalnya ya, sebuah mobil yang berjalan lurus dengan kecepatan konstan. Nah, asalkan bendanya ini berjalan lurus, terus kecepatannya konstan, itu sudah dapat dikatakan sebagai GLB ya, teman-teman. Oke, lanjut. Yang kedua, ada seorang anak laki-laki nih, yang berjalan lurus dengan kecepatan konstan. Jadi, kedua benda tersebut dapat dikatakan sebagai GLB ya, teman-teman. Paham ya sampai di sini? Oke. Nah, selanjutnya nih, kita akan membahas grafik GLB. Nah, grafik GLB ini jenisnya ada 3 ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, grafik ini paling sering keluar ya teman-teman. Nah, jadi grafik kecepatan terhadap waktu ini untuk di sumbu vertikalnya adalah kecepatannya dengan satuan meter per second ya. Oke, kecepatannya disimbolin dengan huruf V. Lanjut. Nah, di sumbu horizontalnya itu disimbolkan dengan T sebagai type alias waktu ya teman-teman dengan satuan second. Oke, paham ya? Kenapa grafik kecepatan terhadap waktu seperti itu? Nah, tadi kita tahu ya bahwa syaratnya kecepatannya harus konstan. Makanya grafik kecepatannya ini hanya lurus terus ya teman-teman, seiring dengan waktu yang terus bertambah. Nah, teman-teman, dari grafik ini kita bisa menentukan perpindahannya loh. Wah, gimana ya caranya? Nah, nantinya kita akan mengalihkan di sumbu horizontal dan sumbu vertikal, teman-teman. Nah, di situ kita menggunakan rumus luas persegi panjang ya, teman-teman. Wah, penasaran nggak caranya kayak gimana? Nanti ada contohnya, teman-teman. Oke? Oke. Yang kedua, kita akan bahas grafik percepatan terhadap waktu. Tadi, menurut syarat, percepatan apa, hayo? Percepatan sama dengan 0 ya, teman-teman. Nah, jadi kalau grafik percepatan terhadap waktu ini, sumbu vertikalnya diisi dengan percepatan dan sumbu horizontalnya diisi dengan waktu. Kalau percepatannya ini dengan satuan meter per second kuadrat, terus di sumbu horizontalnya waktunya itu satuannya adalah second ya teman-teman. Karena sama dengan 0, jadi grafiknya yang kuning itu hanya lurus terus di sumbu waktu. Karena apa? Karena percepatan
sama dengan 0 ya teman-teman. Sip, paham ya sampai di sini? Oke teman-teman, kita lanjut ke grafik perpindahan terhadap waktu. Oke, jadi perpindahannya itu ada di sumbu vertikal ya teman-teman. Nah, di sini perpindahan disimbolkan dengan delta X. Oke, yang satuannya adalah meter. Terus di sumbu horizontalnya terdapat waktu yang disimbolkan dengan T dengan satuan second. Kalau teman-teman mau mengingatnya nih, grafik perpindahan terhadap waktu, tinggal lihat tuh. Pasti grafiknya itu akan miring terus. Gitu ya. Entah itu dimulai dari 0 atau enggak, yang jelas grafiknya akan miring teman-teman. Jadi itu menandakan grafik perpindahan terhadap waktu ya teman-teman. Paham ya sampai di sini? Oke, lanjut kita membahas contoh soal grafik GLB. Seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, bahwa kali ini saya akan membahas cara menghitung perpindahan melalui grafik kecepatan terhadap waktu GLB. Nah, jadi kita bisa lihat dalam grafik untuk vertikal atau di sumbu kecepatannya nih, katanya meter per second ya, di situ ada angka 8. Nah, di sumbu horizontalnya nih terdapat angka 10 yang sebagai waktu dengan satuan second ya teman-teman. Oke, penasaran nggak caranya gimana? Nah, langsung aja kita bahas ya. Nah, jadi kita seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa kita menggunakan rumus luas persegi panjang. Berarti kita harus menentukan Itu ya panjang dan lebarnya. Untuk panjangnya saya mengambil di sisi horizontal yaitu 10 second. Nah, untuk lebarnya nih saya mengambil di sisi vertikal yaitu 8 meter per second ya. kita menggunakan rumus luas persegi panjang ya teman-teman. Dengan mengalihkan sisi horizontal dan sisi vertikal. Yaitu P kali L. Lalu kita tinggal substitusikan aja di situ 10 second dikali 8 meter per second. Nah, karena di situ ada per ya, terus yang satu dikali second, jadi bisa dicoret-coret. Jadi tinggal 10 dikali 8 meter. Sama dengan 80 meter ya teman-teman. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perpindahan pada grafik tersebut adalah 80 meter. Gimana teman-teman? Paham ya? Sip. Oke, selanjutnya kita akan membahas pola dalam GLB. Nah, biasanya nih di dalam pola GLB ini ada 2 pola. Yang pertama adalah pola tetesan oli. Nah, di sini biasanya dimisalkan dengan suatu kendaraan, teman-teman. Nah, di sini saya memisalkan dengan mobil ya. Nah, misalnya nih suatu mobil ini tampungan olinya bocor. Terus mobil itu bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Maka di jalan itu membentuk suatu pola tetesan oli sebagai berikut, teman-teman. Wah, tampaknya jarak antar pola tetesan olinya tetap ya, teman-teman. Wah, apakah ini akibat dari GLB? Yuk, kita cari tahu. Oke, sebelum kita cari tahu, kita bahas dulu ya pola yang kedua, yaitu pola dalam ticker timer. Jadi, benda ticker timer ini biasanya digunakan untuk percobaan GLB maupun GLBB ya teman-teman. Nah, ticker timer ini mempunyai benda penarik. Nah, nanti nih kalau benda penariknya ini bergerak lurus, terus kecepatannya konstan, maka dapat dihasilkan polanya sebagai berikut ya teman-teman. Wah, ternyata sama ya, sama pola tetesan oli yang sebelumnya. Kalau bendanya ini bergerak lurus dengan kecepatan konstan, maka jarak antar pola cetaknya ini sama ya dalam ticker timer.
Wah, berarti bisa kita simpulkan ya, akibat dari GLB, pola suatu benda ini akan tetap ya. Jadi entah itu pola ticker timer, pola tetesan oli, jarak antar masing-masingnya tetap ya teman-teman. Wah, hebat ya. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas rumus GLB. Nah, jadi sebelum kita membahas rumusnya, kita nanti akan menemukan beberapa simbol yang mungkin belum kita ketahui sebelumnya. Nah, yang pertama kita akan menemukan simbol V. V adalah kecepatan yang satuannya nih, kalau dalam GLB wajib meter per second ya teman-teman. Juga kita akan menemukan S sebagai jarak yang satuannya juga harus meter ya teman-teman. Lalu kita akan menemukan T sebagai waktu atau time yang satuannya second atau detik. Second itu sama dengan detik ya teman-teman. Sip. Oke. Nah, dalam GLB ini ada 3 rumus ya teman-teman. Yang pertama kita akan membahas rumus cara menentukan jarak. Jadi kalau kita mau ngitung jarak nih, tinggal V alias kecepatan dikali T atau time atau waktu. Jadi kalau kita mau ngitung jarak, tinggal jarak sama dengan kecepatan dikali waktu ya teman-teman. Gimana? Gampang kan? Oke, yang kedua kita akan menentukan kecepatan alias V. Jadi kalau kita mau menentukan kecepatan itu sama dengan S atau jarak terus dibagi dengan T atau time alias waktu ya teman-teman. Jadi kalau kita mau ngitung kecepatan tinggal jarak dibagi dengan waktu ya teman-teman. V sama dengan S dibagi dengan T. Oke, lanjut ke rumus yang ketiga. Oke, di rumus yang ketiga ini kita menghitung waktu ya atau T. Nah, jadi kalau kita menghitung T tinggal T sama dengan S alias jarak dibagi V alias kecepatan. Jadi kalau kita menghitung T tinggal T sama dengan jarak dibagi kecepatan. Seperti itu. Atau T sama dengan S dibagi V ya teman-teman. Ya, ingat-ingat ya teman-teman. V sebagai kecepatan, S sebagai jarak, dan T sebagai waktu. Untuk satuan kecepatan harus meter per second ya teman-teman. Untuk satuan jarak ini harus meter ya teman-teman. Untuk satuan waktu atau T harus second atau detik ya teman-teman. Gimana? Paham belum? Yuk kita lanjut ke contoh soalnya ya teman-teman. Nah di sini contoh soalnya ya. Ceritanya nih, seorang tukang ojek online yang mengantarkan pesanan berkendara selama 40.000 detik teman-teman. Sepanjang lintasan lurus dengan jarak 80.000 meter. Berapakah kecepatan tukang ojek online tersebut? Wah, kita tulis dulu ya teman-teman apa-apa aja yang udah diketahui dalam soal. Yaitu adalah waktu atau T. Di situ waktunya adalah 40.000 detik atau second ya teman-teman. Lalu di situ ada jarak. Jarak kita simbolin dengan S ya teman-teman. Jaraknya adalah 80.000 meter. Yang ditanyakan kecepatannya. Kecepatan itu apa sih? Kecepatan adalah V ya teman-teman. Nah, rumus kecepatan tadi apa hayo? Masih ingat gak? Nah, jadi rumus kecepatan adalah V sama dengan S dibagi T, atau kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu ya teman-teman. Oke, itu kita tinggal substitusikan aja ya teman-teman.
Nah, di situ S berarti jarak kita tulis 80.000 meter. Lalu dibagi dengan T kita tulis 40.000 second. Nah, nolnya yang di belakang itu ada 4 nol, bisa dicoret-coret di masing-masingnya. Tinggal 8 dan 4. 8 dibagi 4, 2. Tapi sebentar deh, ada meter dibagi second. Jadinya apa dong? Jadinya meter per second ya teman-teman. Jadi dapat kita simpulkan kecepatan si tukang ojek online itu adalah 2 meter per second ya teman-teman. Di sini satuan meter dan second sudah sama dengan syarat GLB bahwa satuannya untuk kecepatan harus meter per second ya teman-teman. Perhatikan satuannya juga. Sip teman-teman. Sampai di sini paham pastinya. Oke? Terima kasih teman-teman telah menyaksikan videonya dari awal hingga akhir. Semoga dapat memahaminya dengan baik ya. Sampai jumpa teman-teman di next video. Created using Powtoon.